Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah salat sunat tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak dan azan subuh besok pada tanggal 23 Juni 2017 atau bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan azan maghrib jatuh pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam sholat sunat tarawih dan witir pada malam hari ini adalah Saudara Fahmi Arif Hidayat, Eskom. Kemudian yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini insya Allah adalah Al Ustadz Wahyu Yurdianto tes. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 27 Ramadan 1438 Hijriah, alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp720.000. Pengurus Masjid Ar-Rahman mengucapkan banyak terima kasih diiring doa jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan kepada para jamaah yang membawa handphone, tablet atau perangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk segera menonaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah sholat sunat tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi jamaah yang membawa anak, diharapkan untuk dapat mengawasi anaknya agar dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama ibadah sholat sunat berjamaah. Diharapkan pada jamaah secara umumnya yang berada di belakang untuk tidak berbicara dan berdiskusi saat COVID sedang menyampaikan tausiah hingga selesai. Yang kelima, informasi tambahan, diinformasikan kepada jamaah yang akan melakukan iktikaf atau sholat qiyamul lail pada 10 malam terakhir Ramadan di Masjid Ar-Rahman pada malam ke-29 Ramadan 1438 Hijriah bertepatan dengan esok Jumat tanggal 23 Juni 2017. Dipersilakan untuk mengisi daftar keikutsertaan di papan kaca pengumuman Masjid Ar-Rahman paling lambat hari Jumat 23 Juni 2017 hingga pada subuh untuk mendapatkan jatah konsumsi makan sahur bersama di Masjid Ar-Rahman. Kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman sekaligus warga pemerintahan perumahan Permata Bogormas yang ingin ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan berupa konsumsi makan sahur di 10 terakhir malam Lailatul Qadar, disilakan menghubungi koordinator pada Ibu Latir. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Ustadz Wahyu Wardianto SRS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendekati di penghujung bulan yang mulia ini. Sebentar lagi kita akan mengucapkan perpisahan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan bagi kita pahala. Maka kita patut untuk bersedih
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada kurang 2 hari lagi insyaallah, malam ke-28, besok malam ke-29, malam terakhir kita untuk sholat tarawih pada tahun ini. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita lakukan ibadah yang puasa tilawah selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mendekati Idul Fitri kita sering atau kita sudah mulai membicarakan tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ini sedikit sharing dan mengulang kembali, mungkin dulu pernah kita pelajari, maka kami ingin mengingatkan kembali tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara rukun Islam, ya, salah satu di antara rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat. Zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam syiar atau dalam agama kita. Cukuplah bagi kita tentang keutamaan zakat itu jika kita melihat ya, ke belakang sejarah umat Islam, yaitu bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad. Murtad maksudnya apa? Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi sepeninggalan Rasulullah, ada sebagian dari kaum muslimin enggan untuk mengeluarkan zakat. Mereka ini ya, adalah keluar dari agama, murtad. Oleh karena itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena orang yang mengingkari tentang ya, wajibnya zakat itu sama halnya dengan orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seringkali mendengar dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Dan juga dalam ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Jika mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya apa? Orang yang tidak mau sholat, tidak mau zakat, padahal dia sudah berhak atau sudah wajib mengeluarkan zakat, ya, maka dia bukanlah saudara kalian. Tapi kalau sudah mau melakukan sholat dan mau mengeluarkan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Dan masih banyak lagi hadis ataupun Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan zakat. Akan tetapi pada malam hari ini kami akan menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan oleh sebagian kita dalam masalah zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu, jadi orang itu bermuamalah dengan dua mata uang, yaitu uang emas dan uang perak. Emas itu diwakili oleh dinar, perak itu dirham. Nah, nisabnya emas itu adalah 20 dinar. Itu kalau ditimbang setara dengan 85 gram. Emas murni 24 karat. Jadi kalau orang punya 20 miskol, 20 dinar, itu wajib keluar zakat sebanyak 2,5%. Jadi 20 dinar itu beratnya 85 gram. Itu wajib keluar zakat. Jika sudah sampai waktunya atau 1 haul, misalnya kita tetapkan atau kita niatkan dalam diri kita akan keluarkan zakat setiap tahun sekali, dan hitungannya pakai bulan Hijriah. Kita keluarkan tanggal 29 Ramadan. Malah kita hitung di tahun ini. Kemudian jika sampai pada tanggal 29 Ramadan tahun depan, kita memiliki uang 20 dinar atau punya emas 24 karat seberat 85 gram dari tahun ini. Kemudian tahun depan uang emasnya masih ada. Ini sudah sampai nisabnya sampai 85 gram dan sudah sampai 1 haul, maka wajib keluar zakat. Itu kalau emas.
Kalau dirham, ya, fiddah, perak, berapa? Jadi jika sudah sampai nisab, nisabnya adalah 200 dirham. Atau kalau dikonversikan ke gram atau setara dengan 595 gram perak. 595 gram perak atau 200 dirham. Jika tanggal 29 Ramadan ini dihitung, kemudian sampai pada tanggal 29 Ramadan tahun depan, dia memiliki uang 200 dirham atau 201 dirham, maka dia wajib keluar zakatnya 2,5%. Kalau masih memiliki 199, berarti belum keluar zakat karena belum sampai nisab. Nah, itu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka bermuamalah dengan uang emas dan perak. Nah, langkah sekarang ketika umat Islam sekarang sudah tidak lagi bermuamalah dengan emas dan perak dan diganti dengan uang kertas dan uang logam, bukan emas, bukan perak, tapi tembaga. Nah, terus bagaimana? Yang dipakai nisabnya emas atau perak? Ini. Kalau pakai nisabnya emas, jadi kalau emas itu kan nisabnya 85 gram. Harga emas berapa? 555, kira-kira itu pertengahan. Ada yang naik, ada yang turun. Itu tengah-tengah 555. Kalikan 85. Ini yang punya HP bisa diaktifkan lagi apa hitung itu agar kita tahu berapa kira-kira? 45 juta ya. Itu nisabnya. Zaman dulu yang punya uang dinar, nisabnya sekian, setara 45 juta. Nah, nisabnya perak berapa? 200 gram perak. Dikalikan harga perak berapa? Murah, 7.300. Kisaran itu tengah-tengah 7.300. 200 kalikan 7.300, itu berapa? Bisa dibantu gitu? 4 juta ya? Sekitar 4 juta, sampai 5 juta. 4.300.000 atau 400. Jadi sangat-sangat rendah nisab perak. Nah, sekarang yang dipakai nisab mana? Kalau kita pakai nisabnya emas, maka hanya orang yang punya uang tersisa dalam dirinya itu 45 juta, itu yang keluar. Kalau di bawah itu 30 juta berarti belum keluar. Sementara kalau pakai nisabnya perak cuma 4 juta sekian. Nah, maka pada waktu 30 tahun yang lalu ulama fikih di Mekah pernah berkumpul untuk membahas masalah ini dan mereka merojihkan, menguatkan kita sekarang pakai nisabnya perak. Kenapa? Karena lebih cepat untuk dikeluarkan dan ini lebih selamat karena kita nggak pakai uang emas dan juga nggak pakai uang kertas. Pakai mana? Pakai nisab yang terendah. Dengan demikian masyarakat atau orang fakir dan miskin lebih karena sangat banyak orang yang punya kemampuan atau nilai uang sebanyak itu, sehingga banyak orang fakir miskin yang bisa tertolong. Sementara kalau pakai nisabnya emas jumlahnya lebih sedikit. Orang yang punya uang cash sebanyak 45 juta dalam setahun, dan uangnya belum berkurang sama sekali selama setahun. Itu sangat sedikit. Ini yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita memakai nisabnya perak, maka saudara-saudara kita orang fakir, miskin, anak yatim yang butuh bantuan dan baitul mal kaum muslimin itu nggak akan sepi dari harta untuk bisa disalurkan. Insya Allah orang miskin itu bisa bulan atau bisa itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung zakat kita? Jadi apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jadi
Jadi yang wajib dikeluarkan zakat adalah diantaranya adalah perdagangan. Jadi, jika kita punya usaha atau perniagaan, dagangan atau punya toko, jadi kita hitung selama 1 tahun. Misalnya 29 Ramadan, maka kita tetapkan kita akan keluarkan zakat pada 29 Ramadan tahun depan. Maka 2 atau 4 hari sebelum tanggal 29, toko itu kita tutup. Kita hitung per item. Kita per item dengan harga jual. Misalnya kita jual punya toko kelontongan. Misalnya Indomie kita jual berapa? Kita kolaknya 2.000, kita jual 2.500. Kita hitung dengan harga jual. Kita total ya, dari semua barang yang kita jual, jadi barang yang dijual bukan aset. Kalau meja, rak itu bukan termasuk barang yang dijual, maka nggak dihitung. Jadi itu adalah barang-barang item yang dijual. Nah, setelah kita total, kemudian sudah sampai nisab apa belum? Kalau sudah lebih dari nisabnya perak, maka sudah keluar zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Jadi zakatnya bagaimana zakat itu? Jadi dari seluruh ya barang yang ada di toko kita, karena itu adalah zakat, itu adalah haknya orang fakir miskin yang harus kita keluarkan. Jadi kalau dulu petugas zakat itu mendatangi, jadi bukan orang menghitung zakatnya sendiri, tidak. Kalau sekarang orang menghitung zakatnya sendiri, yang kemauannya sendiri, kebaikan hatinya sendiri, kesadaran sendiri. Kalau dulu enggak, ada petugas zakat mendatangi rumah-rumah, kemudian menghitung, kemudian mengambil zakat dari harta orang tersebut. Dan sebenarnya petugas itu adalah menolong dirinya. Kenapa? Karena itu adalah harta orang lain yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi ambillah. Jadi Allah perintahkan ambillah. Jadi ada petugas yang ambil. Min amwalihim, sebagian dari harta mereka, cuma 2,5%. Sedekatan, sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan dengan itu mereka akan bersih. Sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu akan menenteramkan bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Ini bagi yang menerima zakat, kita mendoakan orang yang menerima, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi caranya adalah, jadi seluruh barang dagangan kita hitung, kemudian setelah ditotal, kemudian dengan uang yang kita punya di rekening, kemudian dengan uang cash yang ada, kemudian kita total selama setahun sekali, setiap 29 Ramadan di total berapa? Kalau lebih dari nisab maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau kurang maka belum keluar. Misalnya kita sebagai seorang pegawai gaji 5 juta atau 6 juta, ini sudah sampai nisab belum? Sudah ya, kalau ini nisabnya berarti sudah wajib keluar. Mulai kita hitung dari 29 Ramadan tahun ini, kita niatkan akan mengeluarkan zakat pada tahun depan. Jadi kita 6 juta. Ternyata pada tanggal 28 Ramadan, setelah dikurangi macam-macam begini begitu untuk keperluan pribadi, keperluan anak, ternyata sisa uang di cash di tangan sama di rekening kurang dari 4 juta pas tanggal 29, maka nggak sampai nisab, maka nggak keluar zakat meskipun gajinya 5 juta atau 6 juta. Contoh yang lain adalah misalnya kita memiliki kendaraan 5 atau punya rumah 6, apakah ada zakatnya? Tidak ada zakatnya karena tidak dijual. Jadi zakat itu uang kita, uang cash itu yang zakat kalau uang cash, bukan rumah, kepemilikan, bukan mobil. Meskipun mobilnya 5, rumahnya 6,
Kalau tidak dijual maka nggak keluar. Tapi kalau rumah itu dijual atau mobil itu dijual, maka termasuk barang dagangan. Terus dilihat nilainya, apakah nilainya sudah mencapai nisab? Kalau mencapai nisab maka wajib keluar zakat. Misalnya punya mobil, ya, punya Panther dijual 50 juta, mulai tanggal 29 Ramadan tahun ini dijual, tulis dijual, maka dihitung ternyata selama 1 tahun tanggal 29 Ramadan tahun depan mobil belum laku, ya, sudah sampai 1 tahun, ini barang dagangan, maka wajib keluar. Demikian pula orang yang punya rumah 2 dijual, ya, harganya 1 sudah jelas, sudah masuk nisab, terus tinggal nunggu haul. 29 Ramadan ditulis dijual 29 Ramadan. Ternyata tanggal 5 Syawal laku. Terus waktu dia dapat 1 tapi belum 1 haul, belum keluar zakat. Nunggu pada tanggal 29 Ramadan tahun depan, ternyata uang itu masih di tangan, belum diapa-apakan, ya, nanti ya di rekening, maka keluar zakat 2,5. Tapi misalnya ternyata pada tanggal 27 Ramadan dia punya keinginan untuk membeli rumah, ada yang beli rumah baru, tapi nggak dijual setelah itu. Uangnya nggak ada, sudah habis untuk beli uang, dan rumahnya tidak dijual, maka tidak keluar zakat. Tapi bukan berarti kemudian nakali, ya, setelah hampir 1 haul, ya, sudah mendapatkan uang 1 miliar agar nggak keluar zakat, dia beli agar nggak keluarkan zakat. Ini namanya nakali, bahaya kalau nakali. Ini karena ayat yang lain, seperti hanya orang Yahudi tidak boleh mencari ikan hari Sabtu, maka dibuat lubang hari Jumat, ya, dibuat lubang di hari Jumat, sehingga hari Sabtu ketika ikan itu mulai muncul di permukaan, memang itu ujian dari Allah orang Yahudi. Akhirnya ikan itu masuk ke lubang, sehingga hari Minggu mereka tinggal panen dengan ini. Meskipun hari Sabtu mereka nggak bekerja, mereka di Jumat sudah gali lubang untuk dapat ikan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat ini adalah termasuk hal yang wajib yang kita keluarkan. Mungkin kita masih mungkin berat, ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin, ma naqasat shadaqatun min mali." Mana qasad shadaqatun min mali. Itu sabda Rasulullah. Shadiqul masduq. Jadi orang yang benar dan dibenarkan. Ketika Rasulullah yang mengatakan, jadi tidak ada keraguan, pasti yang diucapkan Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah bersabda, mana qasad shadaqatun min mali. Jadi tidak mengurangi sedekah itu sebagian dari harta. Memang sebagian dari harta. Jadi bukan seluruhnya, sebagian saja tidak dikurangi oleh sedekah, oleh zakat. Jadi Rasulullah mengatakan, jadi zakat yang kita keluarkan sama sekali tidak mengurangi harta kita. Jadi kalau kita lihat makna daripada kalimat zakat, zakat itu diantara makna zakat itu adalah tumbuh, berkembang. Jadi bukan berkurang, malah orang yang mengeluarkan zakat itu justru semakin berkembang harta yang dia miliki, bukan berkurang. Tapi kalau kita hanya menggunakan mata indera, bukan mata iman, ya, bukan basirah, ya, bukan mata hati, mata keimanan, ya, nilainya berkurang. Tapi kalau kita pakai mata hati, ya, mata keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, harta itu sama sekali tidak akan berkurang. Nah, ini karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah zakat perhiasan, zakat perhiasan. Jadi ada 3 pendapat tentang ulama. Ada yang mewajibkan
perhiasan. Jadi perhiasan apa saja yang dipakai maupun tidak wajib keluar zakatnya. Ada yang mengatakan, ya, ada pendapat yang kedua, jadi perhiasan yang dipakai itu nggak dikeluarkan zakatnya. Adapun yang nggak dipakai itu yang keluar zakatnya. Ada yang ketiga, jadi perhiasan yang lebih dari kebiasaan itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya kalau orang punya, biasanya umumnya orang punya 1 kalung, dia punya 4 atau 5 dia sebagian, maka umumnya 1, maka yang 4 ini yang keluar zakat. Umumnya orang pakai gelang 2 atau 3, umum ya, kanan kiri atau 1, umumnya 2 lah. Dia punya 10, yang 8 itu dizakati, yang 2 tidak. Terus bagaimana kita menghitung zakat perhiasan atau zakat emas? Misalnya kita punya uang, punya emas 100 gram, ini keluar zakatnya apa enggak? Jadi nisabnya emas berapa? 85 gram. Lebih dari 85 kan? Tapi sebenarnya tunggu kita lihat dulu, 100 gram itu berapa karat? Kalau 24 karat, iya wajib zakat. Kalau cuma 18 karat, belum tentu, dihitung dulu. Caranya bagaimana? Kalau misalnya 100 gram, ya, ternyata emasnya 18 karat, dikalikan 18, kemudian setelah itu dibagi 24, yaitu nanti keluar emas murninya berapa. Jadi sisanya itu logam tambahan. Mungkin nanti bisa dihitung yang punya HP. Jadi kalau misalnya emas 18 karat, dia punya emas 100 gram. Jadi 18 kalikan 100, kemudian dibagi 24, ini keluarnya berapa? Kalau nggak salah 75 gram. Itu emas murninya cuma 75 gram. Sisanya adalah logam tambahan. Jadi kalau 75 gram berarti belum masuk nisab, ya, belum sampai nisab. 100 gram 18 karat belum sampai nisab. Kalau 100 gram 21 karat sudah sampai nisab belum? Nah, kita hitung 21 dikalikan 100, kemudian dibagi 24, berapa ya? 80, lebih dari 85, insya Allah. Jadi kalau sudah lebih dari 85, maka wajib keluar zakat. Demikian secara singkat menghitung zakat. Jadi karena hal ini penting sekali, jadi agar kita tidak lalai. Karena ini adalah termasuk di antara rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Kalau tidak, maka peringatan Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Alladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira pada mereka. Gembira apa? Dengan azab yang pedih. Ini penghinaan namanya. Berikan kabar gembira pada mereka. Senang. Kabar gembiranya apa? Azab yang pedih. Ini peringatan, sindiran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menimbun emas dan tidak mengeluarkan zakat. Demikian juga ya. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan atau mengingatkan kembali perkara zakat yang mungkin sudah kita lupa, dan agar kita juga bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, sekiranya dia termasuk kita lihat orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, bukan apa, itu justru menolong mereka. Kita sedang menolong mereka untuk mengentaskan mereka dari api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.